Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran IPA kelas 7 semester 1 ya. Dan perkenalkan untuk kelas 7 khususnya 7A, mata pelajaran IPA akan Bapak sampaikan selama beberapa menit ke depan, dan hanya kelas 7A mungkin yang di tahun ini kebagian Bapak mengajar di kelas IPA kelas 7 ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini untuk pertama kalinya yaitu tentang objek IPA dan pengamatan ya. Nah, namun sebelumnya salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, terhindar dari yang namanya virus corona ya. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran ini supaya apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dan juga dapat kita pahami dan diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini untuk materi pertama yaitu tentang objek IPA dan pengamatan ya. Nah, kalian pernah di SD mungkin mengenal tentang IPA ya. IPA itu ilmu pengetahuan alam ya. Nah, dari ilmu pengetahuan alam itu kita tahu banyak sekali cabang-cabang ilmunya ya, nanti akan kita simak ya. Dalam IPA itu ada fisika, biologi, kimia, ada bumi dan antariksa. Nah, itu masuk ke IPA ya. Nanti selanjutnya akan kita pelajari tentang materi-materi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kita mulai sekarang dengan bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Nah, itu diawali dengan penyelidikan ilmiah ya, penyelidikan ilmiah. Nah, mungkin kalian pernah mendengar kata penyelidikan ya, penyelidikan. Nah, jadi menyelidiki atau mengamati. Nah, dalam penyelidikan ilmiah itu ada beberapa tahap ya, ada beberapa langkah. Yang pertama di sana ada dalam penyelidikan yang khususnya IPA ada beberapa langkah, yaitu satu, mengamati ya. Nah, mengamati atau pengamatan. Nah, pengamatan itu menggunakan alat indera yang kita punya. Bisa mengamati dengan menggunakan mata, bisa menggunakan telinga ya, atau indera-indera yang lain. Nah, contoh di sana ada beberapa gambar ya. Ada anak yang sedang melihat teropong ya. Itu mengamati dengan menggunakan alat indera mata dan alatnya teropong. Ya, teropong bintang misalnya. Nah, terus ada lagi anak yang sedang menggigit jari atau memasukkan jarinya ke mulut. Nah, itu mungkin sedang mengamati dengan menggunakan apa? Menggunakan kulitnya sebagai indera peraba ya. Itu meraba giginya. Nah, itu juga masuk ke mengamati. Ya, contoh lagi ada orang yang sedang berbisik ya, atau mendengar suara. Nah, itu mengamati dengan menggunakan telinga berarti ya. Nah, itu proses pertama dalam penyelidikan ilmiah ya. Nah, itu mengamati. Yang kedua adalah membuat inferensi ya. Lihat, membuat inferensi. Apa inferensi? Atau menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi ya. Itu adalah inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan ya. Jadi merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan, berdasarkan apa yang kita amati tadi ya. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan atau membuat
prediksi tadi. Nah, itu adalah inferensi. Jadi langkah keduanya inferensi. Yang ketiga adalah mengomunikasikan, ya. Apa? Mengkomunikasikan ya. Jadi menyampaikan sesuatu, ya. Atau menyampaikan hasil yang kita amati tadi, ya. Nah, seperti ini, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Suka menyampaikan gempa kan, gempa buminya misalnya 6 skala Richter. Nah, itu melalui proses pengamatan dulu, diprediksi dulu, baru dikomunikasikan kalau sudah beres, ya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam penyelidikan ilmiah. Nah, apa saja sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti? Nah, yang pertama diantaranya adalah harus punya rasa ketelitian atau mempunyai sikap teliti, ya, tidak ceroboh, ya. Nah, itu adalah sikap seorang ilmuwan, ya. Teliti, sabar, ya, tidak putus asa kalau ada kegagalan, ya. Berikutnya ada rasa ingin tahu yang tinggi, objektif dan tenang. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti, ya. Nah, mohon maaf terganggu itu, ya. Nah, jadi yang pertama tadi harus punya sikap teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif serta tenang, ya. Tenang di sini tidak bahasa Sunda motong gurung gusu, ya. Harus tenang dalam melakukan proses pengamatan. Nah, apa saja objek IPA yang harus kita teliti, ya. Nah, objek IPA di sini adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Itu juga masuk ke dalam objek IPA, ya. Nah, lalu apa manfaat dari belajar IPA, ya? Nah, manfaat yang pertama, dengan belajar IPA kita bisa memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita, ya. Itu manfaatnya. Jadi dengan belajar IPA kita bisa tahu berbagai hal di sekitar kita, yang khususnya yang berkenaan dengan baik benda mati maupun benda hidup yang bisa kita manfaatkan. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah, ya. Ketika ada suatu masalah, misalnya di sungai itu airnya keruh, ya, sedangkan kita butuh minum. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa membuat saringan air, ya. Ya, itu adalah contoh menyelesaikan masalah, sehingga air yang kita dapatkan itu menjadi air yang bersih, ya. Yang ketiganya adalah berpikir logis, ya, dan sistematis. Logis dan sistematis. Jadi tidak semrawut pikirannya. Meningkatkan kualitas hidup. Misalnya ketika kita bisa menanam, ya, bunga, ya. Ketika bunga itu akan tumbuh, nah kita akan meningkatkan kualitas hidup kita, ya. Ya. Atau bisa juga meningkatkan kualitas perekonomian, ya. Ketika kita menanam bunganya kita produksi banyak, kita jual, nah itu meningkatkan kualitas hidup dan juga perekonomian. Nah, berikutnya tadi cabang-cabang IPA, ya. Jadi IPA itu dibagi 4 kajian, ya. Yang pertama adalah fisika. Fisika itu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, ya, itu adalah dipelajari dalam fisika, ya. Terus kimia. Kimia itu meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat, ya. Nah, itu kimia, ya. Nah, ada biologi. Biologi itu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran Renich sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, itu adalah biologi. Bio itu hidup, biologi itu adalah ilmu. Jadi itu yang mempelajari kehidupan. Nah, yang keempat adalah
ilmu bumi dan antariksa, termasuk mempelajari planet di dalamnya ya. Nah, sekarang masuk ke bagian dalam penelitian IPA pasti akan setidaknya ada yang disebut dengan pengukuran ya, karena tadi IPA itu bagian dari beberapa gabungan dari beberapa ilmu pengetahuan ya. Nah, ini apa yang disebut dengan mengukur? Kalian pernah mengukur nggak? Mengukur, ada yang menggunakan penggaris misalnya ya, ada yang menggunakan apa? Alat timbangan, itu juga sama mengukur ya. Nah, sekarang bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, ini ada sebuah gambar misalnya ya, ada yang sedang menggunakan jengkal ya, menggunakan tangan. Nah, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ingat di dalam pengukuran itu ada alat ukur yang diakui ya, ada yang tidak ya, ada yang masuk ke standar internasional, ada yang tidak. Seperti jengkal ini bukan alat ukur yang baku ya. Kenapa? Karena setiap orang pasti berbeda itu panjang dari tangannya ya. Misalnya berapa jengkal meja, nah itu setiap orang akan berbeda-beda hasilnya ya. Misalnya 5 jengkal, itu untuk bayi kan beda dengan anak usia 5 tahun. Nah, maka untuk jengkal itu tidak masuk ke dalam satuan yang baku. Nah, untuk yang bakunya itu adalah menggunakan mistar atau penggaris ya, atau meteran. Nah, itu untuk alat ukur panjang ya. Nah, di dalam pengukuran kita kenal dengan adanya besaran ya. Nah, besaran, kalau kalian ingin mendalami, silakan kalian sambil membuka buku paketnya ya. Di sana ada tentang besaran pokok ya, ada ya tentang besaran satuan ya, ada besaran pokok, ada besaran satuan. Nah, sekarang kita lihat besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, besaran yang satuannya didefinisikan, jadi ada besaran yang satuannya didefinisikan. Nah, itu adalah disebutnya dengan besaran pokok ya. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Nah, dalam besaran pokok itu ada berapa? Ada 7 ya. Yang pertama panjang. Panjang itu satuannya apa? Satuannya meter. Lihat di tabel ini ya. Terus ada massa. Massa itu satuannya kilogram atau kg ya disebutnya. Nah, untuk mengukur panjang maka menggunakan alat ukur apa? Penggaris ya. Kalau menggunakan mengukur massa menggunakan raca atau timbangan. Jangan kebalik, jangan mengukur panjang menggunakan timbangan, itu tidak bisa ya. Nah, terus waktu satuannya sekon atau detik ya. Alat ukurnya apa? Waktu. Kalian kalau mau mengukur waktu dengan menggunakan apa? Menggunakan jam tangan, betul, atau stopwatch ya. Nah, terus yang keempat adalah suhu, satuannya Kelvin. Nah, alat ukur mengukur suhu itu menggunakan termorek. Bukan termorek, termometer ya. Kalau termorek itu obat ya. Tapi ini menggunakan termometer ya. Nah, yang kelima adalah kuat arus. Ya, kuat arus menggunakan ampere dengan menggunakan ampere meter. Itu yang ke-6 jumlah zat dan intensitas cahaya. Itu adalah nama besaran dan satuannya ya, beserta alat ukurnya. Nah, kalian pernah lihat di iklan penurun panas ya?
Nah, itu menggunakan apa? Menggunakan termometer. Nah, ini ada alat-alat ukur ya. Ada penggaris, termometer ya. Nah, itu adalah alat-alat untuk mengukur besaran pokok panjang. Besaran pokok baik panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat dan intensitas cahaya ya. Nah, ini Bapak sedikit terburu-buru karena durasinya ini tidak harus panjang ya. Biasanya susah untuk dikirim. Nah, kita lihat beberapa di sini ada alat-alat ukur. Nah, ini jangka sorong namanya ya. Nah, ini neraca ya atau timbangan. Juga sama ya. Nah, ini stopwatch. Stopwatch itu untuk mengukur waktu ya. Nah, berikutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, diantaranya konsentrasi larutan. Nah, kalau konsentrasi larutan ini ada rumusnya. Rumusnya adalah konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi volume larutan. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal. Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 200 ml air atau disebutnya peralut ya itu. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Nah, maka kita jawab bahwa konsentrasi larutan tadi adalah massa zat terlarut dibagi volume larutan. Massa zat terlarutnya apa? Yaitu 5 gram gula. Maka 5 gram gula diletakkan di atas, dibagi apa? Volume pelarut. Volume pelarutnya apa? 200 ml air ya. 200 ml air. Jadi 5 gram dibagi 250 ml sama dengan 0,02 gram per mililiter ya, karena satuannya gram dan mililiter. Nah, itu adalah konsentrasi larutan ya. Jadi kalian bisa belajar untuk memahami konsentrasi larutan sebagai bagian dari besaran turunan tadi. Nah, berikutnya adalah laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan juga sama besaran turunan ya, bukan besaran pokok. Nah, laju pertumbuhan itu sama dengan tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu ya. Contoh di sini ya. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm ya. Pertumbuhan di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Maka jawabannya adalah laju pertumbuhan sama dengan laju akhirnya berapa tadi? Laju akhir dikurangi laju awal. Laju akhirnya adalah 4 cm ya di minggu kedua tadi, dikurangi di minggu pertamanya adalah 2 cm sebagai tinggi awal ya. Jadi tinggi akhir 4 cm dikurangi 2 cm sebagai tinggi awal dibagi 2 minggu. Maka itu sama dengan 1 cm per minggu. 4 kurangi 2 kan jadi 2 dibagi 2 kan. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 cm per minggu. Jadi selama 1 minggu itu tumbuhnya adalah 1 cm ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur skala? Di peta kan ada skala ya. Skala caranya contoh soal di sini ya, kita bahas contoh soalnya. Skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, jarak sebenarnya adalah jarak pada peta per skala. Jadi jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, itu ya. Contoh di sini di grafik lihat. Dari 0, 50, 100, 150, 250 km. Nah, skalanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, perbandingannya.
Jadi skala tulisan secara verbal kalau ditentukan seperti ini, 1 cm di peta sama dengan 50 km di permukaan bumi. Nah, itu adalah perbandingan atau skala ya. Nah, itu untuk sementara materi yang Bapak sampaikan untuk objek IPA dan pengamatan ya. Dari itu. Jadi sekali lagi bahwa IPA itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya karena dalam materi pembelajaran IPA itu banyak yang akan kita peroleh ya, yang akan kita peroleh. Nah, apalagi sekarang kan musim virus ya, itu dengan adanya ini ya, kita belajar IPA, kita juga akan tahu ya, kita juga akan tahu virus itu apa sih ya, nanti pada pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sampai di sini dulu. Nanti saya silakan kalian belajar di rumah, dilanjutkan materinya dari halaman ya, dari halaman 2 ya, dari halaman 2 sampai dengan halaman berapa ini? Sampai halaman 27 ya. Dari halaman 2 sampai halaman 2 sampai halaman 27 ya. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Salam sehat untuk semuanya, jaga protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Jangan abaikan karena itu akan melindungi kita, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari virus corona ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.